Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Alil Filujaini dengan NIM A01123025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana usaha di bidang furnitur yang saya beri nama Kayu Inti Furni. Rencana usaha ini disusun dengan pertimbangan 3 aspek utama. Yang pertama, analisis pasar, analisis konsumen, dan studi kelayakan usaha dari sisi keuangan. Semua tersangkup dalam poster yang kita tampilkan. Baik, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu profil usaha. Usaha yang saya rancang bernama Kayu Inti Furni, yaitu perusahaan produksi furnitur berbahan kayu jati dengan sistem custom order atau pesan sesuai keinginan pelanggan. Usaha ini berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, dengan produk utama berupa kursi, meja, lemari, dan rak yang berbahan kayu jati. Keunggulan utama dari kami yaitu ada 3. Yang pertama, bahan baku kayu lokal yang mudah didapatkan dan berkualitas. Kedua, layanan custom order sehingga pelanggan bisa menentukan ukuran dan desain sendiri. Yang ketiga, produk tahan lama karena menggunakan kayu jati asli. Visi jangka panjangnya adalah menjadi merek furnitur lokal yang terpercaya di Jawa Tengah. Target konsumennya mencakup 3 segmen: keluarga muda yang baru punya rumah, perkantoran yang butuh furnitur, dan perkembangan properti. Lanjut ke bagian kedua, analisis pasar. Sesuai materi yang kita pelajari, analisis pasar adalah proses pengumpulan dan interpretasi data tentang pasar suatu produk. Maka kita terapkan pada Kayu Inti Furni. Pasar target kami adalah masyarakat menengah ke atas di wilayah Semarang dan sekitarnya, karena memiliki daya beli yang cukup untuk furnitur kualitas premium, dan pasar menunjukkan bahwa permintaan furnitur kayu solid dan custom terus meningkat, terutama karena banyak orang mulai memperhatikan estetika rumah dan kantor mereka. Kalau kita bicara tentang pesaing, ada nama besar seperti Informa dan IKEA. Namun direpresentasikan kami jelas, mereka menjual furnitur massal, sementara kami menawarkan furnitur custom dengan sentuhan dengan pengrajin lokal. Segmentasi pasar kami dilakukan secara geografis berfokus pada wilayah Semarang Raya dan demografis, yaitu usia 25 hingga 50 tahun dengan pendapatan menengah ke atas. Untuk strategi pemasaran, kami akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menampilkan proses pembuatan dan hasil akhir produk, karena konten visual sangat efektif untuk industri furnitur. Selain itu, kami akan aktif di pameran furnitur, marketplace online, dan membangun showroom sebagai ruang pameran perusahaan. Lanjut ke bagian ketiga, analisis konsumen. Analisis konsumen bertujuan memahami perilaku, kebutuhan, dan preferensi pelanggan kita. Kebutuhan konsumen kami sederhana. Mereka menginginkan furnitur yang berkualitas, estetis, dan tahan lama, baik untuk hunian maupun kantor. Preferensi mereka condong ke desain minimalis, modern, dengan nuansa natural. Kalau kita lihat alur perilakunya, konsumen biasanya mulai dari riset online, lalu datang ke showroom untuk melihat langsung, kemudian mengajukan custom order, dan akhirnya melakukan pembelian. Proses ini penting kita pahami agar kita bisa hadir di setiap titik kontak dengan pelanggan. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen mencakup faktor psikologis seperti motivasi dan preferensi kualitas, faktor sosial seperti pengaruh keluarga dan komunitas, faktor budaya, faktor ekonomi, dan faktor pribadi seperti gaya hidup. Semua faktor ini kami pertimbangkan dalam merancang produk dan strategi pemasaran kami. Baik, lanjut ke bagian yang keempat, aspek keuangan dan kelayakan. Aspek ini digunakan untuk menilai layak atau tidaknya sebuah rencana bisnis melalui perhitungan biaya dan pendapatan. Investasi awal yang dibutuhkan Kayu Inti Furni adalah 150 juta, yang terdiri dari modal sendiri 80 juta dan pinjaman dari bank 70 juta. Rinciannya mencakup biaya sewa tempat, peralatan produksi, bahan baku awal, dan biaya operasional bulan pertama. Estimasi pendapatan per bulan sekitar 45 juta dengan asumsi penjualan 15 unit furnitur per bulan dengan harga rata-rata 3 juta per unit. Sekarang kita evaluasi menggunakan 6 kriteria penilaian investasi. Yang pertama payback period atau disebut dengan PP, yaitu 150 juta dibagi dengan 45 juta dikali 12 bulan, hasilnya sekitar 4 tahun. Artinya modal investasi akan kembali dalam kurun waktu 4 tahun. Ini tergolong wajar untuk usaha furnitur.
Yang kedua, average rate of return atau ARR. Serata-rata keuntungan tahunan dibanding investasi awal menghasilkan sekitar 20% per tahun. Artinya setiap Rp1 yang kita tanam akan menghasilkan rata-rata 20 sen keuntungan per tahun. Yang ketiga, net present value. Setelah dihitung dengan tingkat diskon 10%, NPV bernilai lebih dari 0, yang berarti investasi ini layak dan menghasilkan nilai tambah bagi pemilik usaha. Yang keempat, internal rate of return atau IRR. Nilainya 18% lebih besar dari biaya modal 12%. Sesuai kriteria, jika IRR lebih besar dari biaya modal, maka investasi diterima dan layak dilanjutkan. Yang kelima, profitability index. Nilainya 1,25 lebih besar dari 1. Artinya, setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan Rp1,25 nilai manfaat saat ini. Investasi ini menguntungkan. Keenam, break-even point. Dengan biaya tetap 10 juta, harga jual 500.000 dan biaya variabel 300.000 per unit, titik impasnya adalah 50 unit. Setelah menjual 50 unit, barulah usaha mulai mencatat keuangan. Untuk laporan keuangan, usaha ini menyusun 3 jenis laporan. Nerka untuk posisi keuangan, laporan laba rugi untuk hasil operasi, dan laporan arus kas untuk monitoring keluar masuknya uang. Selanjutnya, bagian yang kelima, analisis SWOT dan kesimpulan. Terakhir, mari kita lihat analisis SWOT kayu inti murni. Yang pertama, strength atau kekuatan, bahan baku kayu jati lokal yang masih dapat, layanan kustomisasi penuh, dan pengrajin berpengalaman. Yang kedua, weakness atau kelemahan, modal yang masih terbatas, waktu produksi yang lebih lama dibanding furnitur pabrik, dan brand yang belum dikenal luas. Yang ketiga, opportunity atau peluang, tren hunian estetis yang terus meningkat, pasar online yang berkembang pesat, dan potensi ekspor furnitur kayu jati ke luar negeri. Yang keempat, threat atau ancaman, membanjirnya furnitur impor dengan harga murah, kenaikan bahan baku, dan persaingan yang semakin ketat. Kesimpulannya, berdasarkan seluruh analisis dari pasar, konsumen, dan keuangan, kayu inti murni dinyatakan layak untuk dijalankan. Hal ini dibuktikan dengan NPV lebih dari 0, IRR yang melampaui biaya modal, dan PI di atas 1. Demikian presentasi rencana usaha kayu inti murni yang telah saya paparkan. Usaha ini tidak hanya berpotensi menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian kerajinan kayu lokal Indonesia. Semoga rencana usaha ini dapat memberikan gambaran nyata tentang penerapan aspek keuangan dan analisis pasar dalam kewirausahaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu kewirausahaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.